Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun berada, dalam kesempatan yang baik ini kita kedatangan tamu dalam podcast kita, podcast yang difasilitasi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Salak. Telah hadir bersama kita ibu-ibu penyuluh keluarga berencana dari Balai Keluarga Berencana Kecamatan Kota Salak. Seperti itu. Di sebelah kiri saya tepatnya ada Bu Sahara ya. Sarjana Agama Islam, sekaligus korlap atau koordinator lapangan dari kegiatan penyuluhan keluarga berencana. Dan satunya lagi Ibu kita, Ibu Lernida. Ya. Sama penyuluh juga Bu ya. Sama. Baik, terima kasih sudah hadir bersama dengan kami di KUA Kota Salak. Baik Ibu, langsung saja kita ini bincang-bincang santai saja terkait dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama, diantaranya adalah bimbingan perkawinan, yang mana bimbingan perkawinan itu wajib dilaksanakan sesuai dengan PMA nomor 30 tahun 2024, dan di dalam pelaksanaannya kita bermitra atau bekerja sama dengan Balai Keluarga Berencana juga ya Bu ya. Ibu sering mengisi dengan kami di sini. Jadi ada beberapa hal Bu yang mungkin perlu kita jelaskan kepada masyarakat, audiens yang di rumah yang saat ini membutuhkan informasi tentang pelayanan KUA khususnya. Jadi kita berbicara di sini tentang peran dari Balai KB atau Balai Keluarga Berencana ini dalam hal untuk mensejahterakan keluarga ini seperti apa. Mungkin Ibu Lernida atau Ibu Sarah dulu yang akan menjawab. Gimana ini? Ya, terserah. Baik, kami akan menjawabnya sedikit ya. Ya Pak Penyuluh Agama, Pak Penghulu. Peran Balai Penyuluh Keluarga Berencana untuk mensejahterakan keluarga. Kalau kita kan bekerja sama dengan KUA ini untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, yaitunya dengan melakukan penyuluhan catin di kantor KUA ini, calon pengantin. Ya. Yang pertama kami akan memberikan materinya tentang bagaimana keluarga berencana itu apa, ya kan? Kemudian menjelaskan tentang merencanakan suatu keluarga, yaitunya dengan memakai alat-alat kontrasepsi, yaitunya alat KB ya. Menjelaskan secara rinci kepada calon pengantin. Dan kemudian kan kita akan ada tentang L-Simil. L-Simil itu menjelaskan juga secara rinci untuk apa gunanya L-Simil tersebut bagi calon pengantin, dan juga untuk apa gunanya bagi keluarga nantinya. Ya, mungkin mau ditambahkan oleh Ibu Lernida. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menambahkan dari yang disampaikan oleh Ibu Sarah tadi. Sebagai peran kita dari Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Kota Salak di bimbingan perkawinan pada Catin yang kita lakukan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sarah tadi. Kemudian kita selain dari pengenalan aplikasi L-Simil terhadap Catin, kita juga memberikan materi penyuluhan setiap bimbing, yaitu meningkatkan atau mempersiapkan keluarga berkualitas. Nah, di sini dari penyuluh KB dari materi yang tadi itu kita menyampaikan tentang materi 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan, mungkin bisa dijelaskan? Ya, kalau 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari awal pertama kehamilan bagi seorang calon pengantin pada masa kehamilan, calon ibu. Umur
280 hari atau 270 hari di masa kehamilan, ditambah dengan setelah melahirkan umur anak sampai 2 tahun. Masa kehamilan 9 bulan sampai umur anak 2 tahun. Nah, itu dinamakan dengan masa 1000 hari pertama kehidupan. Jadi tujuan dari untuk menerapkan atau ibaratnya menjaga Bu ya, dari 1000 hari ini apa yang seharusnya dilakukan oleh ibu muda itu seperti itu? Untuk 1000 hari pertama kehidupan, sesuai dengan tujuan kita untuk mempersiapkan keluarga berkualitas, otomatis nanti para ibu catin ini atau ibu hamil diberikan penyuluhan 1000 hari pertama kehidupan, sehingga masa depan generasi kita dengan 1000 hari pertama kehidupan itu apa saja yang harus diketahui oleh mereka, mulai dari pertama hamil, kemudian apa-apa yang harus diketahui oleh calon ibu hamil. Nah, kemudian daripada itu juga di situ para ibu hamil harus mengetahui juga bagaimana caranya supaya ibu hamil ini bayinya tumbuh dengan sehat, dan nanti supaya jangan terjadi, kita kan sekarang nih Pak Ya. kan terjadi sekarang ini lagi giat-giatnya itu genting, stunting, keluarga stunting. Ya, kita menuntaskan itu. Nah, dengan melalui 1000 hari pertama kehidupan ini, dengan cara itulah kita untuk menghapuskan atau menuntaskan stunting, menurunkan. Jadi termasuk upaya Bu ya dari pihak Balai KP ini berupaya bersama, karena untuk stunting ini merupakan program pemerintah Bu ya yang harus dituntaskan. Begitu juga kami KUA melalui SE Menteri Agama juga kami ada beberapa upaya program prioritas yang memang diantaranya juga untuk mengupayakan supaya penurunan angka stunting ini bisa tercapai, mengupayakan seperti itu dengan sama memberikan penyuluhan dan lain sebagainya, karena kami itu yang bisa kami lakukan, memberikan penyuluhan, mengutamakan regulasi. Sebagai contohnya kami kan ada regulasi untuk usia menikah 19 tahun minimal. Itu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu kan termasuk upaya supaya karena yang pernah saya baca tuh Bu ya, menikah dini itu termasuk mempengaruhi stunting gitu ya. Bisa jadi nanti ke depan anak yang dilahirkan dari ibu yang mungkin belum siap dari usia dan sebagainya itu bisa mengakibatkan stunting. Cuman ya dalam tanda kutip tidak semua, cuman bisa menjadi di antara sebab. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi kalau dalam pelaksanaannya memang sinergi antara KUA dan Balai dari Keluarga Berencana dari BKKBN Bu ya, memang sudah sangat bagus dan urgen sekali memang diterapkan, dan catin itu memang wajib ya, bisa dikatakan kita wajib ya, wajib untuk mengikuti ini, karena juga pihak BKKBN mengeluarkan sertifikat SIMIL dan itu menjadi persyaratan wajib kami ketika diantaranya ketika mereka catin itu melayangkan kehendak nikah, diantaranya melaporkan itu. Nah, jadi ya ini sinergi yang baik dan semoga bisa terus berlanjut. Dan kepada mungkin calon pengantin di luar sana Bu ya, intinya bersiap-siaplah nanti khususnya di Kecamatan Kota Salak bertemu dengan kami dari pihak KUA, kemudian dari Ibu Penyuluh KB, mulai dari Bu Lerida, Ibu Sarah, untuk bisa nanti kita bersama-sama belajar, bukan bahasanya Bu ya, belajar untuk mempersiapkan keluarga yang berkualitas seperti itu. Jadi terima kasih Ibu sekalian, bincang-bincang yang ya mungkin bisa kita sambung di kemudian hari dengan materi yang berbeda, dan tentunya nanti semoga informasi yang ada pada saat ini bisa menjadi hemat atau bisa menjadi pedoman khususnya bagi calon-calon pengantin untuk mempersiapkan memulai dari bagaimana cara berumah tangga, kemudian sampai dari tata kelola 1000 hari pertama kehidupan dan lain sebagainya supaya keluarganya berkualitas, kan seperti itu Bu. Karena memang dalam pernikahan itu untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah
tidak cukup dengan doa saja, tidak Iya. cukup dengan pemahaman agama saja. Iya. Memang harus ditunjang ditambah dengan pemahaman-pemahaman kesehatan, khususnya penyuluhan-penyuluhan dari Balai Keluarga Berencana. Terima kasih Ibu atas Iya. waktunya. Ya, Ya. sama-sama Pak. Iya. Berencana itu keren. Nah, berencana itu keren. Gimana gini ya? Berencana itu keren. Baik, pemirsa dimanapun berada, sahabat religi, demikian bincang-bincang kita dan akan kita sambung dalam episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.